pembohong besar. Silakan pejuang NKRI. Iya, Iya. silakan. Selamat malam. 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 Ya. Kan kalau Bang Juma kan selalu bilang bahwa kekristenan itu dibawa oleh Nabi Paulus atau Nabi palsu ya. Berdasarkan dari mana? Kalau dalam Al-Quran itu Nabi Paulus atau Rasul, bukan Nabi, Rasul Paulus itu ada atau tidak di Al-Quran? Kalau kita berbicara mengenai Al-Quran, Bang, Al-Quran itu langsung menusuk jantung orang-orang kafir. Al-Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa iza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Jadi nama Paulus itu tidak ada efek dan tidak ada fungsi dan tidak ada gunanya untuk dibahas di kalamullah. Maka secara keseluruhan kemudian sembahan-sembahan yang mereka sembah selain daripada Allah itu akan menjadi musuh bagi mereka yang menyembahnya, dan yang menyembah ini pujian-pujiannya itu akan ditolak oleh yang menyembahnya, dan itu terjadi dalam kitab saudara. Artinya bahwa Al-Quran datang menarasikan itu dengan sangat valid, keadaan itu benar-benar terjadi. Innama ta'buduna min dunillah awthana wa takhluquna ifka, kata Allah. Sesungguhnya yang mereka sembah, yang kalian sembah, yang kamu sembah selain daripada aku, hanyalah berhala, dan kamu adalah pembuat kebohongan. Nah, kalau saudara ini menyangkal kitab suci saya bahwa kalian itu adalah pembohong, buktikan kalau orang Kristen itu tidak bohong. Di mana Yesus kemudian mengajarkan dirinya adalah pencipta alam semesta, sementara yang harus diibadahi, yang harus disembah hanyalah hakikat yang ahad, yaitu pencipta alam semesta. Buktikan kalau Al-Quran ini dusta. Nah, saya mengatakan bahwa saudara Kristen ini adalah orang-orang pembohong, pendusta, yang menyembah anak orang, lalu mengajarkan anak orang ini adalah pencipta alam semesta yang menjadi manusia. Itu adalah konsep batil, Bung. Mohon maaf. Silakan. Terus kalau memang menurut Anda bahwa memang itu dianggapnya manusia dituhankan, Anda tahu prosesnya seperti apa sehingga Anda membicarakan bahwa itu kita menuhankan manusia. Kan kalau memang Anda yakini siapapun bahwa kalau kita misalnya tidak menyambung soal Isa aja, Isa Al-Masih, di situ aja kan Anda meyakini bahwa dia ada roh Allah, kalamullah, gitu loh. Anda meyakini itu ini sebagai... ada suara musik di mana ya? Ada suara musik. Si pejuang kali. Pejuang NKRI. Oke. Coba mati mesinnya. Oke. Jadi yang jadi persoalan kan begini, Bang. Kalau Abang misalnya baru narasi bahwa semua kekristenan itu adalah berdasarkan pinter-pinternya Rasul Paulus, terus Abang langsung tidak menerima karena memang itu tulisan atau karangan Rasul. Makanya tadi saya tanya, Rasul Paulus ini ada nggak dibahas dalam Al-Quran gitu loh. Jadi kita akuin dulu di situ gitu. Kalaupun memang nggak ada, berhakkah dia untuk menulis Injil yang memang yang Abang menurut Abang semua karangan gitu. Jadi biar kita misalnya saya sebagai orang Kristen tahu gitu yang menjadi dasar Abang. Pertama itu. Kedua, Abang selalu bilang, kok yang namanya manusia dituhankan? Abang tahu nggak proses seperti apa? Gitu loh. Nah, Abang sering berdebat sama yang lain bahwa pada dasarnya Abang juga tahu bahwa Yesus itu adalah firman. Firman itu sendiri yang menjadi Yesus itu sendiri gitu loh. Nah, bagaimana tuh pemahaman Abang? Jadi kekuatan apapun yang kita satukan kemudian untuk menjadi dasar kita merubah Yesus itu bukan manusia, itu tak akan pernah sanggup. Islam menyatu, Kristen, Hindu, Buddha, setan semua kita ajak untuk membuktikan Yesus itu bukan manusia, tidak akan pernah sanggup kita. Yesus itu tetap aja manusia.
Mau prosesnya seperti apapun, karena Tuhan itu Maha Pencipta. Yang disebut Maha Pencipta, Maha menghadirkan segala aspek, segala unsur, segala keadaan, segala bentuk. Jadi kita manusia ini tidak bisa kemudian membuat karikatur sendiri tentang Tuhan. Nah, kenapa saya mau menarasikan demikian bahwa orang Kristen itu menyembah manusia? Rasulullah Muhammad SAW memang terlebih dahulu sudah mensabdakan kemudian, ma baina khalqi Adam illa ya misa'a khalqun akbar minad dajjal. Itu kata Nabi saya. Tak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan awal mula hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar daripada fitnah Dajjal. Apa fitnah Dajjal itu? Yang difitnah bukan makhluk, yang difitnah itu pencipta. Dikatakannya pencipta menjadi manusia. Dan itu kita temukan. Bagaimana di dalam Kolose 2 nomor 9. Bagaimana dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Pencipta alam semesta turun. Mengosongkan dirinya menjadi makhluk. Dan bahkan mati dibunuh oleh makhluknya sendiri. Ini fitnah. Fitnah yang sangat kejam. Ini yang disebut dalam Islam fitnah Dajjal. Tak ada kemudian dari sejak Nabi Adam. Seburuk-buruknya manusia. Belum pernah kemudian mereka mengatakan pencipta alam semesta menjadi sapi, pencipta alam semesta menjadi Buddha, pencipta alam semesta menjadi Siddhartha Gautama. Tidak pernah. Atau pencipta alam semesta menjadi Krishna. Tidak. Mereka hanya mengatakan dewa-dewa. Di atas dewa itu masih ada penguasa. Itu gak ada kecuali di dalam ajaran Kristen melalui orang yang disebut Paulus ini. Dialah yang kemudian merubah segala-galanya. Makanya Yesus, mohon maaf nih, karena saya seorang apologet. Yesus mengatakan dalam Matius 25 nomor 15. Apa yang dikatakan kemudian dia di sana? Seorang pembinasa keji yang berdiri di tempat suci, yang berdiri di tempat kudus. Pembinasa yang kemudian mendapatkan gelar sebagai gelar suci. Siapa dia? Pembinasa, siapa dia? Lalu kemudian dia dinubuatkan oleh Nabi Daniel, kata Yesus. Nabi Daniel mengatakan bahwa sang pembinasa keji itu kemudian menentang sang pencipta alam semesta. Maka apa yang terjadi? Dia menggantikan pencipta alam semesta dengan Yesus. Sekarang kalau saudara-saudara kita Kristen tanya, berapa Tuhanmu? Satu. Di antara satu itu ada muncul nama bernama Yesus. Dan Yesus ini juga masuk ke dalam hakikat yang satu itu. Berarti menyetarakan Tuhan. Kalau Al-Quran tidak bisa dijadikan sebagai patokan, maka jadikanlah kitabnya Yahudi yang ada di genggaman saudara Kristen. Yesaya 14, nomor 12, nomor 13, nomor 14, nomor 15. Di sana disebutkan sebagai Hailale bin Zakar, bintang timur, yang adalah putra matahari, yang kemudian disebut Lucifer. Nah, ini naik ke langit ingin menyamai pencipta alam semesta, turun ke bumi kemudian sampai ke bawah di alam kubur, lalu bangkit untuk menyesatkan orang, ingin menyamai sang pencipta alam semesta. Nah, ini siapa yang ketika kemudian orang Majus datang ingin menyembah ketika dia bayi? Orang Majus penyembah api datang ingin menyembah kemudian kepada Lucifer, bintang timur yang jatuh ke bumi. Siapa menurut kemudian kitab Yesaya 14 ini bintang timur ini? Iblis, Lucifer. Silakan bang, di mana Yesus pernah mengajarkan dirinya kemudian setara dengan Tuhan? Oke. Walah, curang. Gak apa-apa, biar dia tanggapi dulu. Bang Juma bisa naik lagi kok. Silakan. Kenapa ini? Bang Juma ke report. Biasalah. Lanjutin bro, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, host, Bunda, dan yang lain lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Boleh, sebenarnya saya jadi kalau nggak ada Bang Juma jadi kita ini juga, tapi nggak apa-apa. Satu hal. Ntar juga Bang Juma naik, sabar aja. Oke. Silakan bro, Bang Juma udah datang. Silakan. Tanggapin aja nggak apa-apa ini Bang Juma dan naik. Oke.
Jadi begini Bang Juma, memang satu pertama saya pribadi berbicara adalah satu boleh bilang meyakini dan mempercayai bahwa firman itu menjadi manusia. Itu kita sebagai Kristen. Karena apa? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi itu yang kita yakini sebagai seorang Kristen. Kedengaran ya? Kedengaran. Oke. Jadi begini Bang Juma, saya juga sangat menghormati bagaimana keyakinan buat umat Muslim atau Bang Juma, bahwa Bang Juma pun mempunyai keyakinan bahwa keyakinan itu ada di dalam ayat-ayat Al-Quran Bang Juma. Begitu kan Bang Juma? Iya, betul. Ya, demikian pun sebenarnya sih begini Bang Juma, secara simpel bagi kita atau bagi saya, memang untuk ya kayak Bang Juma nih, misalnya saya punya keyakinan bahwa Al-Quran seperti ini, sehingga Bang Juma menjadi Muslim yang memang taat, menjadi Muslim yang memang menjalani sebagaimana perintah yang memang sudah Allahnya Bang Juma memerintahkan. Jadi semua Bang Juma lakukan apa yang ada di perintahnya. Demikian sebenarnya sebaliknya pun demikian sih sebenarnya Bang Juma. Jadi simpelnya kami pun seorang Kristen sebenarnya Bang Juma. Sebenarnya kita tidak juga terlalu gimana ya. Tidak juga memang kenapa kita menjadi orang Kristen ya karena memang kita mempelajari dan kita mengetahui dan kita membaca dan itu menjadi satu pegangan hidup kita bahwa firman yang memang atau yang menjadi kitab suci kita itu adalah pegangan hidup kita untuk kita jalan sebagai seorang Kristen Bang Juma. Jadi intinya bahwa seorang Kristen tetap berpegang teguh bahwa Tuhan is Tuhan. Maksudnya Yesus itu adalah tetap firman. Firman itu tetap sebenarnya bukan Allah Bapa, Allah tetap Allah. Jadi intinya Trinitas itu menjadi satu keyakinan kita bahwa saya pribadi diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Di mana saya punya pribadi, saya punya tubuh, saya punya suara, saya punya roh gitu jadi satu dalam hidup saya. Nah itu menjadi satu keyakinan saya sebagai seorang Kristen gitu Bang Juma. Jadi kalau misalnya Bang Juma, oh itu salah, ya mohon maaf Bang Juma. Mungkin ya saya tetap tidak menjadi mentengkarkan bagaimana keyakinan Bang Juma untuk keyakinan Bang Juma bahwa Trinitas itu Bang Juma tidak yakini. Saya juga menghormati itu gitu. Demikian sebenarnya saya juga sebagai Kristen saya kepingin bahwa Bang Juma pun sebenarnya menghormati atau sama menghargai bahwa itulah seorang Kristen yang memang menghargai atau mempercayai Trinitasnya itu dengan caranya sebagai gambarannya itu bahwa diri dia diciptakan segambar seperti Allah yang punya tubuh, punya roh, punya suara menjadi satu kesatuan. Itu pribadi kita. Sehingga kita meyakini bahwa Allah Bapa dan Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu adalah pribadi yang satu, pribadi yang esa. Itu Bang Juma. Ya gitu Bang Juma. Oke, baik. Jadi sebenarnya gini, Bung. Dasar saya nih ya sebagai seorang apologet tampil kemudian di tengah-tengah kita ya, di tengah-tengah sahabat-sahabat sekalian sebagai warga negara juga. Islam mengajarkan untuk serulah manusia kepada kebenaran. Kan gitu. Kristen pun juga diperintahkan beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk yang percaya baptis. Jadi dua agama ini kemudian sama-sama memiliki tujuan, yaitu sebagai agama misi. Agama misi, agama yang memiliki tujuan untuk mengajak orang masuk ke dalam agama yang ada, Islam atau Kristen. Beda dengan Buddha, beda dengan Hindu, beda dengan Yahudi. Oleh karena itu kemudian Kristen datang mengajak orang-orang untuk menjadi Kristen. Islam datang mengajak orang-orang untuk kepada keselamatan, kebenaran, damai sejahtera. Jadi dua agama ini punya sisi yang sama, mengajak orang masing-masing masuk ke dalam agama. Jadi ibarat Kristen dan Islam itu dua kendaraan. Islam mencari penumpang, Kristen mencari penumpang.
Nah, sekarang mari kita saling menceritakan keunggulan kendaraan kita. Kan gitu. Islam menceritakan bahwa kendaraan saya seperti ini. Kristen juga menceritakan kendaraan saya seperti ini. Oleh karena itu sudah berjalan ribuan tahun Islam Kristen berdampingan, maka bukan hanya sekedar menampilkan agama kita, tapi kita juga harus mengurai agama atau kendaraan lawan kita, supaya orang yang mencari kendaraan itu larinya ke dalam kendaraan kita, atau penumpang yang ada dalam kendaraan itu pun berpindah ke tempat kita, tapi dengan cara-cara yang ma'ruf, dengan cara-cara yang baik. Nah, sekarang kalau saudara berdiri sebagai narasumber dari agama Kristen, kami Kristen begini bla 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 bla, kami ngerti, kami paham itu, kami ngerti, kami paham itu. Tetapi sebagai agama syiar, Kristen agama syiar, kami ingin mengatakan kepada publik bahwasanya sampai detik ini makhluk yang datang kepada Paulus itu belum diketahui ini siapa yang mengaku Yesus. Bahkan Yesus sendiri pun sebagai pembawa 13 kitab, orang Kristen pun kebingungan selama 2000 tahun siapa nama bapak daripada Paulus ini. Itu fakta. Itu fakta. Nah, inilah yang kita uraikan kemudian. Yesus mengatakan, malaikat mengatakan di Kisah Para Rasul 1 nomor 11, kamu yang berdiri di sini melihat Yesus terangkat ke langit, ketahuilah oleh kalian, untuk yang kedua kalinya Yesus juga datang sama seperti kalian melihat Yesus terangkat ke langit. Yesus naik dengan dagingnya, kedua kalinya pun datang dengan dagingnya. Nah, yang datang kepada Paulus ini bukan daging, cuman suara. Akulah Yesus yang kau aniaya. Pertanyaannya, apakah ini benar Yesus? Kalau ini benar Yesus, indikasinya tanya Yesus, wahai Yesus, apa ciri-ciri ketika engkau datang kedua kalinya nanti? Ternyata ciri-cirinya tak ada sama seperti yang diterangkan oleh Paulus. Justru di dalam catatan Matius mengatakan, apabila ada orang yang berkata kepadamu ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab Mesias palsu, artinya sebab Yesus palsu dan juga nabi palsu akan datang dan akan menyesatkan banyak orang. Nah, sekarang permasalahannya, rupa-rupanya Matius 24 nomor 24 menyatakan akan ada Yesus palsu. Lalu Yesus dikatakan dalam Matius 25-nya, camkanlah aku sudah mengatakannya kepadamu. Jika ada orang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, berkata bertemu Yesus di dalam bilik, kata Yesus, jangan kamu percaya. Di data nomor 25-nya, 27-6-nya. 27-nya dia mengatakan, sebab kedatanganku yang kedua itu ditandai dengan kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Berarti yang datang kepada Paulus ini itu bukan Yesus, tetapi Mesias yang palsu. Dia mengaku-ngaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Yang datang ke Pulau Patmos ini yang mengatakan akulah Yesus, akulah bintang timur, itu bukan Yesus yang asli, tetapi Mesias palsu yang datang pada penulis kitab saudara. Kalau Bang Suma keliru, mari kita diskusi secara ilmiah. Kita bedah kemudian data. Kita buktikan kemudian bahwa pengakuan Yesus akan datang itu apakah hanya suaranya atau dia datang dengan dagingnya. Kalau dengan suaranya pun kita harus kemudian meneliti suara siapa ini. Karena kitabnya orang Kristen sendiri mengatakan bahwa iblis bisa kemudian datang berupa malaikat terang, bisa menjelma menjadi malaikat terang. Apatah lagi yang datang kepada Paulus ini bukan menjelma menjadi malaikat, dia cuma menjelma mengaku sebagai manusia. Kita lihat, siapakah engkau, Tuhan? Paulus sudah dibimbing lebih dulu oleh makhluk ini untuk mengaku Tuhan kepada dia. Akulah Yesus, manusia dari kota Nazaret yang kamu aniaya. Berarti suara ini hanya mengaku manusia, bukan mengaku malaikat. Level itu sangat rendah, masih rendah dari malaikat. Berarti iblis bisa seperti itu. Kemudian kita lihat kisah, sejarah, histori di dalam Bible. Jangan di luar, di dalam Bible. Yesus acap kali dibuli, dimainin oleh iblis, alias diuji oleh iblis. Kalau Yesus yang adalah nabi, orang suci, tidak pernah melakukan kejahatan saja dimainin, jadikan bulian oleh iblis, bagaimana Paulus? Jadi iblis boleh datang mempermainkan Paulus kapan aja. Terbukti di Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Paulus dimainin sama iblis.
Jadi yang datang kepada Paulus ini ngaku Yesus itu siapa? Siapa yang ngaku Yesus? Akulah Yesus yang kau niaya. Dari sanalah kemudian setelah Paulus didatangi makhluk ini, Paulus mulai 2 kali lebih hebat daripada dia menganiaya murid Yesus. Apa itu? Dia menuduh pencipta alam semesta menjadi manusia. Dia menuduh pencipta alam manusia, pencipta alam semesta kemudian digantung, dibunuh, disalib. Dia menuduh kemudian hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel adalah sampah dan tidak ada orang selamat karena hukum Taurat, hukum Tuhan. Paulus tak menjadi-jadi. Maka lahirlah kemudian buah dari pengajaran Paulus, yaitu Katolik, Kristen, Protestan, Advent, dan semua sekte-sekte yang ada yang mendudukkan Yesus keluar dari koridor yang seharusnya. Tanggapi saya, Bung, saya minta ditanggapi secara ilmiah, bukan hanya dasar kepercayaan tok. Silakan. Oke, mungkin saya secara ilmu memang saya akui Bang Juma di atas saya lah. Jangan Bang, jangan. Silakan. Jadi gini Bang Juma, sebenarnya yang memang secara garis besar saya menangkap bahwa memang kita punya agama itu memang mensiarkan atau kita menyebarkan bagaimana ajaran kita. Ya memang semua agama pasti bagaimana memberikan satu penjelasan ke banyak orang bagaimana orang itu menjadi pengikut, ya seperti Yesus waktu berbicara, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah dia atas nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Nah itu memang satu siaran atau satu seorang Kristen memang menjadi satu apologet untuk bagaimana banyak pengikut Kristus, sama persis dengan Abang gitu. Cuma satu yang pertama yang saya mau tanyakan ke Abang, Bang, dalam agama itu tidak sama dengan kita jual mobil, Bang. Abang Toyota, saya Honda gitu, Bang. Kalau kita jual mobil sama, kita pun akan memberikan satu penjelasan apa kelebihan-kelebihan kita, Bang. Ada sales memang sama, kita berbicara, saya aja. Saya sebagai sales, saya akan melebih-lebihkan atau memang saya membicarakan bagaimana kelebihan yang saya jual. Tetapi maaf Bang, memang kadang-kadang ada sales, bagaimana cara membandingkan supaya si pembeli ini yakin dengan produknya, maka dia mengcounter. Contoh, Toyota, dia nggak ada adasnya Bang. Toyota remnya agak keras Bang. Toyota begini-gini. Itu yang pemahaman saya sebagai bukan akademis yang mungkin seperti Abang untuk mengetahui semua. Nah sebenarnya bagaimana caranya bertanding dengan sehat, itu yang selalu saya secara pribadi bagaimana kita bertanding yang sehat, yaitu jelaskan secara ilmiahnya, secara baiknya apa yang kita sampaikan, apa yang produk kita gitu. Demikian Bang, saya sebagai pengusaha nih, produk saya ini memang kadang nggak terasa. Saya juga kadang-kala keluar dari mulut saya akhirnya, punya saya lebih baik dibanding dia gitu. Bagaimana orang itu pada saat dia mendengar gitu bahwa dia pun punya kelebihan. Maka dari itu, ini satu nasihat buat saya juga pribadi dan saya aja lah gitu. Bahwa pada dasarnya alangkah baiknya dalam apapun si pembeli ini melihat dengan kejujuran kita, kelebihan kita. Karena banyak pembeli Bang, pada saat kita ngejelekin produk orang, pembeli langsung kabur Bang. Karena menurut dia, lu bukan sales yang terbaik. Lu sales hanya bisa ngejelekin orang dibanding lu menjelaskan produk lu yang terlebih. Nah demikian seperti agama Bang, sebenarnya ya. Saya selalu punya keyakinan, begitupun saya Bang. Saya sebagai apologet, mungkin saya akan, bukan apologet, saya seorang Kristen, pasti saya akan ngomong sama orang, ini loh kebaikannya Tuhan saya. Ini loh kehebatannya Tuhan saya. Ini loh kelebihannya Tuhan saya. Nah, itulah yang harusnya saya didik, saya pegang, bahwa harusnya saya berpegang oleh kitab saya. Dan harusnya saya menjelaskan itulah kelebihan ketuhanannya saya. Tidak boleh membandingkan dengan cara, beda. Tuhan saya begini dibanding agama orang. Agama orang begini. Ternyata Bang, dalam agama itu berbeda lagi Bang. Dalam agama muslim, yang di typing, tolong Bang lu jangan ngomong tentang istilah-istilah keislaman. Mohon maaf sebesar-besarnya, saya bukan mengistilahkan.
orang bang bisa menjadi mualaf misalnya, atau dari Kristen menjadi Muslim, Muslim mungkin jadi Kristen, itu sebenarnya benar nggak bang? Seseorang itu sebenarnya bukan melalui pertengkaran atau bukan melalui jelek-jelekin agama. Misalnya kayak saya memenangkan menjadi orang murtad karena saya jelek-jelekin agamanya. Sebenarnya itu menjadi pertandingan yang tidak sehat. Yang sehat adalah bagaimana memberikan edukasi, memberikan satu kelebihan. Apa kelebihan agama kita? Apa kelebihannya Tuhan kita? Itu yang harus kita iniin. Ternyata bang, semua itu balik lagi ke dalam agama Muslim. Hidayah bang. Orang kalau belum dapat hidayahnya bang, sampai tetek bengek mau kita kasih ibaratnya dari kebaikan, benar-benar tidak pernah kita sedikit pun menjelekkan agama orang. Kalau dia belum punya hidayah bang, sampai bagaimanapun dia tetap tidak pegang agama. Demikian pun memang kalau misalnya kita membanding-bandingkan, malah kita mau menjatuhkan, misalnya kita kepengen menang sebagai orang Kristen, pasti kita tarik orang yang non Kristen, lalu kita jelek-jelekin agamanya gitu loh. Contoh misalnya saya kepengen narik agama non Kristen, ya contoh mungkin agama Buddha lah, malah saya jelek-jelekin agama dia. Lu begini, lu begitu, lu begini, lu begitu. Akankah orang itu akan ikut kita? Menurut saya tidak gitu loh bang. Jadi demikian pun saya juga sama. Saya misalnya sebagai orang Kristen, saya ingin menarik misalnya agama abang gitu. Tapi saya mengulas agama abang dengan jelek-jelekin apa kekurangannya. Semua gini-gini. Nggak dibacok, nggak ditabok abang aja udah bagus itu. Nah seperti itu bang. Oke, baik. Jadi gini, saudara saya ya, kaidah Islam kemudian di dalam Al-Quran, misalnya salah satunya di dalam surah Al-Baqarah dikatakan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kitab suci saya mengatakan begini, orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebaikan-kebaikan, mereka memperoleh kemudian harta surga dari Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak akan bersedih hati. Artinya gini, agama yang dekat dengan Islam itu menurut cakupan Al-Quran itu adalah agama Nasrani. Agama Nasrani kemudian di dalam Al-Quran terdapat penyelewengan. Penyelewengan itulah kemudian lahirlah Kristen beserta sekte-sekte yang lain. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Mereka menulis buku-buku mereka mengatakan ini dari Allah, padahal sebenarnya itu bukan dari Allah. Nah, artinya Yahudi pada masanya sudah selesai, Nasrani pada masanya sudah selesai. Mereka yang Yahudi yang taat kepada Nabi Musa, insya Allah mati dalam keadaan selamat. Mereka yang mati dalam keadaan beriman kepada Nabi Isa, orang-orang Nasrani, insya Allah mereka selamat. Yang ada sekarang ini adalah Islam dan juga Kristen. Saudaraku, hanya ada dua jalan inilah kemudian. Kalau bukan Islam, maka Kristen akan menjadi jalan menuju kepada pencipta alam semesta. Maka dari itu, kalau saudara mengatakan terkait dengan kendaraan kita yang lebih baik, kendaraan orang yang tidak baik, kita mencari kemudian keburukan-keburukan kendaraan orang, bukan begitu poinnya. Bukan di situ poinnya. Tetapi kita harus berdamai, ikhlas menerima ketika agama kita yang keliru, kita harus akui keliru. Kenapa? Kita harus mencari jalan satu-satunya ini. Nabi Isa mengatakan inilah jalan yang lurus. Yesus mengatakan akulah jalan yang lurus. Al-Quran juga mengatakan akulah jalan yang lurus itu. Maka jalan lurus ini jangan kita diamkan. Inilah fungsinya kita berakal. Kristen, ayo semangat, kembangkan ilmu, cari iman yang benar itu. Itu pun begitupun dengan Islam kemudian.
Maka yang menjadi panduan kita sekarang ini apa? Kitab suci. Kalau kitab suci kita ibaratkan kendaraan, kendaraan kita memiliki buku panduan yang tidak sesuai dengan kendaraannya, tinggalkan. Tinggalkan. Ada kitab suci yang menerangkan tentang keyakinan, tentang Tuhan, tentang akidah, tentang muamalah, tapi tidak berkesesuaian dengan perilaku prosesi keagamaan, tinggalkan. Contoh, kitab sucinya mengajarkan hari Sabat, perilakunya melakukan hari Minggu. Itu contoh. Kitab sucinya mengajarkan jangan makan babi, perilakunya makan babi. Itu contoh. Berarti ada yang tidak beres terhadap buku panduan atau kendaraan. Ini poinnya. Ini poinnya. Nah, sementara Al-Quran, silakan, mari kita tilik Al-Quran, kaji Al-Quran, tunjukkan kesalahan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran kemudian dipraktekkan oleh penganutnya. Artinya kendaraan berupa Islam dengan buku panduannya berupa Al-Quran seia sekata. Adalah hal yang keliru ketika motor matic diberikan buku panduan, motor manual. Tidak akan pernah nyambung itu. Tidak akan pernah nyambung. Makanya mohon maaf, belum ada kemudian orang Islam imannya, akalnya bertentangan dengan kitab sucinya sendiri. Bandingkan dengan saudara Kristen, akal dan kitab sucinya tidak seia sekata. Lalu buat apa buku panduan ini? Bukankah pencipta alam semesta itu maha tahu? Sehingga dia tidak mungkin gagal menciptakan chip dalam batok kepala manusia, di mana chip ini justru bertentangan dengan buku panduan. Bagaimana mungkin kemudian menciptakan komputer, petunjuk komputer justru yang diberikan adalah panduan kulkas? Tidak mungkin. Artinya pencipta komputer itu tidak maha mengetahui. Sedangkan yang kita sembah ini, yang konon katanya pencipta alam semesta yang maha mengetahui ini, masakan memberikan sebuah buku panduan yang tidak berkesesuaian dengan chip yang ditaruh di dalam makhluk berupa manusia, yaitu akal. Berarti Tuhan ini belum maha mengetahui, belum pantas disebut Tuhan apabila buku panduannya tidak berkesesuaian dengan akal makhluknya. Belum pantas disebut sebagai produk yang sukses apabila kendaraannya berbeda dengan buku panduan. Berarti pabriknya masih abal-abal. Kalau kitab suci dan penganutnya itu bermasalah, berarti keyakinannya bermasalah. Maka dia akan bermasalah dengan pencipta alam semesta. Nah, ini Al-Quran menerangkan bagaimana Al-Quran minta diuji. Wahai manusia, kalau kamu ragu dengan Al-Quran, bersatulah kalian dengan apapun itu, makhluk apapun, sehebat apapun. Cari tantangan buat Al-Quran, temukan kesalahan di dalamnya. Kalau kalian mau menemukan. Tapi apa kata Allah? Kamu tidak akan pernah sekalipun menemukan kesalahan, kekeliruan di dalam Al-Quran. Kalau pola pencetusnya untuk mencari kesalahan itu adalah akal, bukan kebencian. Itu poin yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kelebihan agama. Boleh Anda mengatakan agama Kristen itu agama kasih. Boleh. Agama Islam itu agama jihad. Sikit-sikit jihad, sikit-sikit demo. Boleh. Itu hak prerogatif setiap manusia untuk mengatakan agamanya yang paling benar. Tapi coba kita renungkan. Bisakah kemudian iblis itu memperlihatkan sesuatu yang indah-indah, sebagaimana iblis datang kepada Hawa menjanjikan yang indah-indah, tetapi ternyata pola perilaku bertentangan dengan asas perintah Tuhan. Jangan kau makan. Iblis yang mengatakan, makan aja, nggak apa-apa. Justru kamu akan hidup yang kekal. Indah. Janjinya indah, tapi bertentangan dengan kalamullah. Bagaimana dengan Kristen? Yesus mengatakan, kitab Anda mengatakan, Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan alam semesta ini, Dia menganugerahkan anaknya Yesus, supaya siapa yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Nah, kita teliti lagi. Ketika Yesus mengajarkan dirinya ingin dipercaya sebagai utusan Tuhan, maukah teman-teman Kristen melepaskan imannya bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Tidak mau. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku. Ini Yesus yang mengatakan, bukan Bang Subah. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis.
bahwa semua mujizat, semua pekerjaan, semua tanda-tanda, semua kekuatan, membangkitkan orang mati, membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, semua itu bersaksi tentang aku. Bersaksi tentang aku. Pekerjaan-pekerjaan itu bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Tuhan. Endingnya di situ. Siapa Yesus menurut Yesus? Yesus menurut Yesus adalah utusan Tuhan. Aku utusan Tuhan. Titik. Tapi maukah saudara-saudara Kristen melepaskan imannya bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Tidak mau. Berarti bertentangan dengan yang membawa kalam firman. Segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan, dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Hidup kekal itu mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal aku yang engkau utus. Berarti Yesus memberikan hidup kekal ketika kemudian ada penganut yang mengajarkan dan mengimani dirinya hanya sebagai utusan. Selesai. Tapi benarkah itu terjadi di tubuh Kristen? Kita intip hari Minggu, siapa yang mereka sembah? Yesus? Gimana ini? Kok bertentangan? Yesus mau dikenal sebagai utusan, Yesus mau dipercaya sebagai utusan. Selesai kan perkara itu? Kenapa bisa hari Minggu orang mendudukkan Yesus setara dengan pencipta alam semesta? Kembali kepada tema, siapa yang datang membisikkan akulah Yesus kepada Paulus? Itulah biangnya. Silakan Bung, boleh panjang lebar selama kita tujuannya beredukasi. Saya akan mendengarkan dengan setia. Silakan. Iya, terima kasih Bang. Saya bersyukur memang semua dari sini memang masing-masing bagaimana mencerahkan ajaran yang ini. Pertama memang kalau Abang tadi ada bilang ada dua agama yang boleh bilang kalau kita berbicara saat ini. Yang ini benar, yang ini benar. Jadi nanti akhirnya siapa yang benar, kan gitu ya Bang? Jadi kalau seperti ini ya sama Bang. Jadi kalau tadi Abang juga di gereja yang disembah itu cuma Yesus, tidak juga sebenarnya. Jadi kita tetap menyembah dan meyakini bahwa di situ Yesus itu firman. Jadi tetap bahwa dia tetap sama, firman, tetap tidak berubah, bahwa dia bukan pencipta. Pencipta tetap Allah Bapa, yaitu Bapa. Itu Allah sendiri. Gitu, Allah sendiri, terus dia punya firman, firmannya itu Tuhan Yesus gitu. Nah, dia juga punya roh. Intinya kayak gitu yang kita percaya. Jadi di gereja kita berdoa Bang, itu tetap menyebut Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Jadi itu yang selalu kita berdoa sama. Jadi yang kita sebut sama. Bahwa pada dasarnya kita sebut tetap Allah Bapa. Tidak pernah kita hanya ke Tuhan, karena menjadi satu pribadi yang lengkap. Bagaimana itu pribadi Allah pencipta, itu adalah pribadi Tritunggal. Itu yang kita yakini. Lalu soal menjadi acuan kita tetap berpegang teguh bahwa keyakinan kekristenan kita, bahwa memang Tuhan Yesus itu memberikan satu jalan, atau dia memang mengakui akulah jalan kebenaran. Tidak ada satu orang pun bisa ke Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kita yakinin Bang, bahwa memang Yesus adalah jalan kebenaran, karena memang Yesus sendiri bilang bahwa memang waktu ditanya, siapa engkau? Engkau Tuhan. Dia bilang, ya itulah yang lu yakini, ya itu gitu. Terus dia benar-benar dikecam, ya bahwa apa yang gua lakukan nggak ada yang salah dalam dunia ini. Nggak ada yang salah, semua yang kau lakukan adalah sesuai dengan kehendak Bapa. Itu juga di banyak yang dipertengkarkan. Yesus itu nggak bisa apa-apa, semua yang dilakukan adalah sesuai dengan kehendak Bapa. Ya memang selama dia jadi manusia, karena dia memang firman yang menjadi manusia, 100% manusia dan 100% Allah, firman Allah, ya maka dia tidak bisa melakukan kehendak dia sendiri gitu dalam dunia ini. Tapi setelah dia bangkit, dia naik ke surga, maka dia bersama-sama dengan Allah memerintah kebesaran Allah Bapa, itu menjadi satu kesatuan. Nah itu yang diyakini oleh orang Kristen. Nah soal misalnya nanti Abang misalnya lu tetap salah Bang, lu tetap salah. Ya bagi kita mungkin Bang, kita juga menghormati, ya saya juga menghormati. Kita hanya memberikan satu penjelasan sehingga menjadi pilihan menjadi orang lain, dia punya dapat hidayahnya enggak gitu. Karena walaupun kita panjang lebar
tinggi yang kita omongin, kalau memang dia tidak mempunyai dapat hidayah, maka percumalah kita bertengkar untuk meyakinkan sesuatu yang memang pada saat itu orang itu tidak yakin gitu Bang. Saya bersyukur bisa diskusi sama Abang. Ya memang dari sekian banyak saya juga ikut sering dengar Abang. Abang kadang kala memang sampai marah karena memang kadang orang tidak sopan caranya, sehingga banyak menghujat, sehingga memang Abang marah. Tapi saya merasakan kalau kita diskusi dengan sehat, saling bertukar pikiran, saya akui Abang ini memang layak lah kalau memang menjadi ketua untuk apologet Islam. Karena dalam tutur kata Abang memang kalaupun memang ini tidak diperlukan untuk hujat, untuk membalas hujat sebenarnya. Cuma memang kebanyakan, wah orang Kristen pun di apologet itu banyak menghina. Ya jadi kalau kita banyak juga saya bicarakan Bang, kalau pribadi orang, oknum pribadi tidak bisa disamakan oleh semua. Demikian kalau orang penjahat terus dianggap agamanya Kristen, maka Kristen itu penjahat. Karena dianggap salah menerapkan ajaran yang di Alkitab. Tidak. Di Alkitab tidak diajarkan menjadi orang penjahat. Diajarin mencuri, tidak. Diajarin berbohong, tidak. Diajarin menghujat, tidak. Diajarkan marah aja, tidak gitu Bang. Jadi kenapa bisa ada orang jadi jahat? Kenapa orang jadi pemfitnah? Kenapa orang jadi penipu? Ya pribadi dia walaupun agamanya Kristen gitu. Kita tidak mengakui bahwa seseorang itu menjadi jahat, itu membawa agamanya. Demikian kan kita kalau misalnya memahami Bang, yang terjadi misalnya, ini maaf ya Bang, misalnya ada orang yang punya prinsip, perangilah, akhirnya dia beranggapan bahwa jihad itu untuk membunuh orang yang tidak seiman, adalah dia ada satu jalan. Itu pun saya tidak meyakini semua bahwa itu ajaran yang memang dari situ gitu. Karena saya yakin, percaya nggak semua orang setuju itu bukan ajaran gitu, bukan ajaran satu agama. Jadi gitu Bang. Jadi terima kasih banyak selama ini ya, saya bersyukur kita bisa diskusi dengan baik. Saya juga bisa mendapatkan satu pelajaran bahwa Bang Juma memang menjelaskan itu memang baik. Juga kalau Bang Juma memang ditanya baik akan menjawab baik. Tapi kalau memang Bang Juma mungkin diolok-olok atau difitnah atau di apa ya Bang bisa marah, itu bagi saya wajar. Demikian pun saya juga kalau memang diolok-olok, mungkin saya juga dihujat-hujat akan juga marah. Jadi saya malam ini saya berterima kasih dikasih kita ngobrol sama Bang Juma dan Iya, sama-sama Bang. Terima kasih banyak. Sama-sama Bang Juma. Terima kasih banyak Bang Juma. Thank you Bang. Terima kasih. Iya, sama-sama. Saya kembalikan ke Bang Handi atau teman yang lain, silakan. Oke. Ternyata dia tidak bisa menjawab ya. Bang Handi yang diminta, dia yang muncul, ya Allah ya Karim. Orang Pak Hadi aja jauh dari praktek loh. Aku tuh serba salah loh Bang di matamu. Besok aku pindah ke hidungmu ya. Serba salah aku di matamu. Besok aku pindah ke hidungmu. Biar tambah mancung gitu. Oke, tadi kita sudah mendengarkan ya. Dia tidak menjawab loh apa yang dibilang Bang Juma. Terus dia tuh seperti menghindar. Dia menghindar. Ujung-ujungnya lari ke sales. Apa hubungannya dengan sales mobil? Mau mobil Ya, dia gimana? Honda kek? No. Ya nggak apa-apa, kita maklumi aja. Materi ini memang berat dan beliau terbebas ya, saudara kita itu terbebas dari serangan-serangan yang mematikan. Dia pandai memainkan keadaan, dan saya juga tidak ingin melukai kan gitu ya. Dia berdiskusi dengan baik, ya cukuplah kita menyampaikan edukasi ini dengan cara-cara yang baik pula. Benar perkataannya bahwa kalau kita diserang dengan cara yang tidak baik, ya kita tepis tentu dengan cara tidak baik pula kan gitu. Karena kita kan pemain kungfu, pukulan yang keras jangan terlalu ditangkis dengan keras, tapi dengan kekerasan yang datang kita tangkis, habis itu kita colok mulutnya, tak tarik ke kiri dan ke kanan, sentil bibirnya, dah selesai. Kayak gitu aja. Tahu nggak
nggak bang, dia tuh tadi di bawah bang, dia gak ada minta naik. Aku jamba, gara-gara abang dibilangnya tuh pembohong. Aku naikkan Ya, dia. nggak Rupanya pas dia naik dia gak punya nyali bang. Sebenarnya kalau dibilang agama yang baik, bagaimana dengan Buddha, gitu ya? Buddha dengan alam mereka bersatu. Bagaimana dengan Hindu, mereka juga baik, bahkan ateis itu baik. Tapi yang kita sedang cari di sini adalah yang ada di dalam Islam yang disebut Dajjal, dan yang ada di dalam kitab mereka yang disebut pembinasa keji. Itu yang sedang kita cari. Di mana sang pembinasa keji ini bekerja? Karena pembinasa keji ini kemudian ingin mengajak manusia masuk ke dalam neraka untuk hidup bersama-sama di dalam neraka. Jadi kalau di Islam disebut sebagai pembinasa keji, ya di agama saudara kita itu disebut dengan sebutan bledukma. Bledukma itu artinya sesuatu yang pembinasa, yang kerjanya itu pembinasa, pemfitnah dan seterusnya. Itu yang kemudian seringkali diartikan dengan antikristus, anti terhadap Kristus, ya kayak gitulah intinya. Betul sekali.